Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Maesa Putra dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan materi tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan bagi para pihak yang terlibat, seperti produsen, distributor, dan konsumen. Tujuan utama dari manajemen pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sambil memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, meningkatkan penjualan produk atau layanan. Yang kedua, menciptakan citra positif dan memperkuat brand perusahaan. Yang ketiga, memenangkan persaingan yang ada di pasar. Yang keempat, meningkatkan kepuasan konsumen, serta yang kelima, memaksimalkan keuntungan dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen pemasaran, di antaranya sebagai pelaksanaan, perencanaan, perorganisasian, serta pengawasan dan kontrol dalam manajemen pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam manajemen pemasaran. Yang pertama, meliputi manajemen pemasaran strategis. Manajemen pemasaran strategis adalah proses perencanaan dan implementasi langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Hal ini melibatkan analisis pasar, penetapan sasaran, dan pengembangan strategi, serta pemasaran yang komprehensif. Kedua adalah manajemen produk. Manajemen produk mencakup pengelolaan siklus hidup produk, mulai dari perencanaan, peluncuran produk baru, hingga pembaruan dan penghapusan produk yang sudah ada. Fokusnya adalah memastikan portofolio produk perusahaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah manajemen harga. Manajemen harga melibatkan penetapan harga yang tepat untuk produk atau layanan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan perusahaan dan memenuhi ekspektasi konsumen mengenai nilai produk. Yang keempat adalah manajemen distribusi. Manajemen distribusi melibatkan perencanaan dan pengelolaan saluran distribusi agar produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan efisien. Hal ini termasuk pemilihan distributor, manajemen persediaan, dan penentuan rute untuk distribusi. Yang kelima adalah manajemen promosi. Manajemen promosi melibatkan pengembangan strategi promosi dan komunikasi pemasaran untuk mendukung penjualan produk atau layanan perusahaan. Ini mencakup kegiatan seperti iklan, promosi penjualan, dan strategi branding. Tiap jenis manajemen pemasaran memiliki peran khusus dalam mendukung keseluruhan strategi pemasaran perusahaan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, implementasi dari manajemen pemasaran dapat ditemui dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut contohnya. Yang pertama, penetapan harga. Saat Anda berbelanja di supermarket, harga suatu produk seringkali dipengaruhi oleh strategi penetapan harga dari pihak manajemen pemasaran. Misalnya, harga diskon untuk menarik pelanggan atau strategi harga premium untuk produk berkualitas tinggi. Yang kedua adalah promosi dan iklan. Setiap kali Anda melihat iklan di media sosial, televisi, atau di jalan raya, itu merupakan sebagian dari strategi promosi dari manajemen pemasaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, serta mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ketiga adalah distribusi produk. Ketika Anda membeli barang secara online dan produk tersebut tiba dengan cepat dan tepat, hal itu merupakan hasil dari strategi distribusi yang efektif dari tim manajemen pemasaran perusahaan tersebut. Yang keempat adalah segmentasi pasar. Misalnya, dalam industri fashion, berbagai merek menargetkan segmen pasar yang berbeda berdasarkan usia, gaya hidup, atau preferensi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk, promosi, dan strategi harga untuk masing-masing segmen ini. Yang kelima adalah pelayanan pelanggan. Manajemen pemasaran juga berkontribusi dalam penyediaan layanan yang baik. Respon cepat terhadap pertanyaan, penanganan keluhan dengan efektif, dan memberikan pengalaman positif kepada pelanggan adalah bagian dari strategi manajemen pemasaran. Yang keenam adalah pengembangan produk. Ketika sebuah perusahaan meluncurkan produk baru atau memperbarui produk yang sudah ada, mereka melakukan riset pasar dan analisis tren untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketujuh, reputasi merek. Cara sebuah merek dikenal
dan dianggap oleh masyarakat juga merupakan hasil dari strategi manajemen pemasaran. Melalui komunikasi yang konsisten dan efektif, mereka membangun reputasi yang baik di pasar. Implementasi manajemen pemasaran ini nih mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan, baik itu dalam meningkatkan penjualan, membangun merek, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian, terima kasih.